Trauma yang dimiliki oleh seseorang akibat dari peristiwa buruk yang terjadi kepada dirinya, luka yang belum sembuh, apakah bisa disembuhkan dan bagaimana cara mengatasinya, dan contoh traumanya itu seperti apa? Seperti yang terjadi baru-baru kemarin, kasus pelecehan seksual ruda paksa sekaligus perampokan yang terjadi pada seorang mahasiswi di Kabupaten Oka, Sumatera Selatan di Batu Raja Timur. Trauma yang dialami olehnya begitu berat sehingga membuat dia tidak atau belum bisa berkomunikasi dengan orang lain akibat trauma berat yang dialami. Begitu juga dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi marak sekali akhir-akhir ini. Tidak peduli di mana tempatnya, gendernya laki-laki atau perempuan, usianya berapa, yang bikin miris hati. Pada video ini kita akan berfokus pada proses penyembuhan luka, trauma yang dirasakan dengan cara memaafkan untuk melepaskan emosi negatif yang dirasakan selama ini yang membuat korban merasa menderita. Menurut buku Forgiveness is a Choice dari Enright dan juga North, ada 4 tahapan. Yang pertama ada uncovering phase. Uncovering phase ini adalah tahapan ketika seseorang mengakui rasa sakitnya, mengakui amarahnya tanpa penyangkalan, atau dalam arti dia mengakui rasa sakitnya sejujur-jujurnya. Seperti contoh yang terjadi pada korban pelecehan seksual, pada tahapan ini korban mulai menyadari rasa sakit yang dirasakan. Dia mengakui bahwa saya marah, saya kecewa, saya sedih, saya merasa bersalah terhadap diri saya sendiri, dan berbagai macam emosi negatif yang berkecamuk dalam dirinya dia mulai mengakuinya. Ketika sebelumnya dia belum bisa merasakan apa-apa, atau pada tahapan dia bingung atas perasaan yang dirasakan. Setelah seseorang melalui uncovering phase ini, mengakui rasa sakit, tahapan kedua, langkah selanjutnya seseorang masuk pada decision phase. Pada tahapan decision atau mengambil keputusan ini, seseorang yang terluka akibat peristiwa buruk yang terjadi pada dirinya, setelah dia mengakui rasa sakit yang dirasakan, dia kemudian mulai berjalan untuk memutuskan, aku kalau fokus terhadap lukaku terus seperti ini, aku kalau terus meratapi lukaku seperti ini, bukannya lebih baik, tapi aku akan semakin menderita. Jadi aku memutuskan untuk belajar memaafkan. Aku memutuskan untuk belajar melepaskan rasa sakitnya perlahan dengan keputusan memaafkan tadi. Memaafkan pelaku. Memaafkan pelaku tujuannya apa? Untuk melepaskan rasa sakit yang dia rasakan selama ini, tanpa membenarkan perilaku buruk dari pelaku terhadap dirinya. Setelah tahapan decision, seseorang naik ke level selanjutnya lagi. Level yang ketiga ada working phase. Working phase, pada tahapan ini seseorang memiliki cara pandang yang baru, bisa melihat pelaku dari kacamata empati, sehingga dia lebih bisa menerima dirinya, sehingga dia lebih bisa menerima rasa sakitnya, kemudian lebih mencintai dirinya, lebih menyayangi dirinya, dan berhenti menyalahkan dirinya atas peristiwa buruk yang terjadi pada dirinya. Mungkin dia melihat dari kacamata lain, kacamata empati, bahwa pelaku mungkin di masa lalu punya masa lalu yang buruk, sehingga dia sakit dan melakukan tindakan yang buruk seperti itu. Karena orang yang sehat tidak akan menyakiti orang lain seperti itu. Orang yang sehat secara mental gak akan menyakiti orang lain. Dan setelah seseorang sampai di working phase tahapan ketiga yang sudah luar biasa, seseorang akan naik lagi ke level yang tujuan kita nih. Tujuan kita yaitu tahapan terakhir, tahapan keempat, deepening phase, di mana tahapan ini seseorang sudah melepaskan rasa sakitnya, dia menerima dirinya dengan penuh kasih sayang, sudah berhenti untuk menyalahkan dirinya berkali-kali atas hal yang terjadi pada dirinya, karena dia sadar dia tidak pernah meminta hal itu terjadi dan gak ada niat untuk balas dendam. Seperti mungkin di tahapan awal uncovering masih benci, masih marah, ada niat untuk balas dendam atau kebencian itu masih membara dalam hatinya, dan di tahapan deepening ini udah gak ada lagi kebencian. Dia melepaskan rasa sakit, dia menerima dirinya dengan penuh kasih, dan bonusnya bukan cuma dia bisa memberi cinta kepada dirinya, dia juga bisa memberi cinta kepada orang lain dengan penuh kasih sayang, seperti bagaimana dia berikan kepada dirinya sendiri. Beberapa tingkatan yang aku bagikan ke kamu tadi tujuannya adalah ketika kamu merasa masih berada di titik uncovering, kamu masih berada pada titik kamu marah, kamu benci, kamu kecewa, dan lain sebagainya, ayo kita bareng-bareng naik ke level selanjutnya. Sebentar lagi kita akan ke situ, kita akan naik ke level selanjutnya, kemudian kita sampai pada titik melepaskan rasa sakit dan hidup lebih bahagia. Karena kamu berhak bahagia, karena kamu berharga. Terima kasih sudah bersabar selama ini.
Beberapa tahapan proses yang kita lalui itu luar biasa. Kita semua bisa melepaskan rasa sakit yang membuat kita menderita selama ini, trauma yang membuat kita menderita selama ini. Dimulai dari memutuskan untuk memaafkan luka, dimulai dari memutuskan untuk memaafkan penyebab luka. Untuk apa? Untuk melepaskan rasa sakitnya, karena kita semua berhak bahagia. Because forgiveness is a choice, karena memaafkan adalah pilihan dan keputusan untuk membuat diri kita lebih bahagia. Izinkan diri kamu bahagia ya, karena kamu berharga.